Revolusi Prancis adalah suatu periode pergolakan politik pada tahun 1789 sampai 1799. Revolusi Prancis pada kala itu dipelopori oleh gerakan sosial radikal yang ingin mengubah tatanan pemerintahan yang semula berupa monarki absolut menjadi sosial demokrasi. Di dalam video ini, kita akan mengetahui latar belakang, jalannya revolusi, situasi pasca revolusi, hingga pengaruhnya terhadap negara lain. Mari teman-teman, kita simak bersama videonya. Penyebab terjadinya revolusi Prancis dapat kita bagi menjadi dua, yaitu penyebab dari dalam dan penyebab dari luar. Ada dua hal yang merupakan penyebab dari luar terjadinya revolusi Prancis. 1. Abad pencerahan. Abad pencerahan membangkitkan keberanian dalam mengkritik berbagai kesalahan dalam pemerintahan, ketidakadilan sosial, dan kondisi keuangan. 2. Revolusi Amerika. Ketika membantu Amerika berperang melawan Inggris, Jenderal Lafayette menyaksikan bahwa demokrasi yang berlaku di Amerika merupakan suatu sistem pemerintahan yang cocok untuk diterapkan di Prancis. Setelah kembali ke Prancis, mereka menyampaikan berita mengenai kemenangan dan sistem demokrasi tersebut. Kemudian, penyebab dari dalam dapat kita bagi menjadi tiga, yaitu 1. Masalah ekonomi, 2. Monarki yang absolut, 3. Orang-orang yang menentang Marie Antoinette. Pada kala itu, Prancis mengalami permasalahan ekonomi akibat dari wabah hitam dan keterlibatan Prancis dalam berbagai perang yang ternyata telah meninggalkan hutang yang begitu banyak. Sedangkan pada monarki yang absolut, mereka tetap membebankan pajak yang begitu besar kepada rakyat tanpa melihat penderitaan yang telah rakyat alami. Akibatnya, rakyat tidak mampu menanggung pajak tersebut sehingga terjadi kemiskinan di mana-mana. Pada akhirnya, puncak peristiwa sebagai penyebab dari revolusi Prancis adalah pernikahan Marie Antoinette dengan Louis XVI. Muncul tuduhan bahwa buruknya ekonomi negara Prancis disebabkan oleh Marie Antoinette. Hal ini semakin meningkatkan keinginan rakyat Prancis untuk menghancurkan monarki. Sampai pada Juli 1789, kekacauan terjadi di mana-mana. Paris bahkan berubah menjadi lautan teror. Puncak kekacauan ini adalah penyerbuan penjara Bastille yang juga dianggap sebagai tanda dimulainya revolusi Prancis. Tepatnya pada tanggal 14 Juli 1789. Hingga saat ini, tanggal 14 Juli dirayakan sebagai Hari Nasional Prancis yang juga dikenal dengan Bastille Day. Namun, penjara bersejarah tersebut sudah dirobohkan atas perintah dari pemerintahan revolusioner Prancis beberapa hari setelah penyerbuan. Rakyat bertujuan mengamankan senjata dan amunisi di benteng dan penjara Bastille. Selain itu, penjara tersebut juga merupakan simbol kekuasaan monarki yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Louis XVI dan diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan penentangan terhadap raja. Tak hanya melibatkan hampir 80.000 rakyat, penyerangan yang terjadi sekitar pukul 10 pagi ini juga mendapat dukungan dari tentara nasional yang dipimpin oleh Lafayette. Setelah beberapa waktu, rakyat berhasil mendudukinya. Dan tak berhenti di situ, pada tanggal 21 Januari 1793, Raja Louis XVI dipenggal dengan giotin atas tuduhan ingin melarikan diri serta konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum. Istrinya, Marie Antoinette, juga dieksekusi di tahun yang sama, tepatnya pada 16 Oktober. Setelah Algojo mengangkat dan memperlihatkan kepala raja yang sudah terpenggal kepada semua orang, badan sang raja dan kepalanya dipindahkan dengan kereta ke pemakaman Madeleine. Kemudian pada Januari 1815, sisa-sisa tubuh Louis XVI dipindahkan ke Basilika Santo Denis. Revolusi Prancis memberikan efek yang cukup signifikan di seluruh aspek kehidupan masyarakat Prancis.
Aspek yang paling menonjol akibat adanya revolusi ini adalah aspek politik. Hal ini ditandai dengan berakhirnya pemerintahan monarki yang kemudian digantikan oleh sistem pemerintahan republik. Lalu berkembangnya paham liberalisme dan munculnya konsep demokrasi serta republik yang didorong oleh semboyan masyarakat Prancis, yaitu liberté atau kebebasan, égalité atau kesetaraan, dan fraternité atau persaudaraan. Selain itu, paham nasionalisme juga mulai berkembang dan undang-undang menjadi kekuasaan tertinggi dalam tata pemerintahan Prancis. Selain aspek politik, revolusi Prancis juga mengubah aspek ekonomi pada masyarakat Prancis, yaitu dengan dihapuskannya sistem monopoli dan dikembangkannya perdagangan bebas. Di samping itu, rakyat Prancis pun berhak untuk memiliki tanah. Dan dengan adanya hal ini, pendapatan serta taraf hidup petani di Prancis perlahan mulai meningkat. Akibat revolusi ini, Prancis meniadakan sistem feodalisme dan dihapuskannya sistem masyarakat dengan golongan, lalu digantikan oleh sistem masyarakat tanpa golongan. Lalu, hak kemanusiaan juga mulai ditegakkan, yang berarti seluruh masyarakat Prancis memiliki hak dan kewajiban yang sama. Selain itu, revolusi ini juga membuat rakyat bebas dalam menentukan agama mereka, serta adanya pendidikan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat Prancis. Revolusi Prancis yang terjadi di tahun 1789 memang diwarnai banyak pertumpahan darah. Namun, setidaknya cita-cita masyarakat Prancis dapat tercapai. Pemerintahan monarki absolut yang menyengsarakan hidup selama berabad-abad akhirnya berhasil ditumbangkan. Revolusi Prancis bukan hanya sekedar revolusi biasa, ini lebih dari itu. Revolusi Prancis nyatanya dinilai membawa banyak pengaruh dan membentuk wajah baru bagi Eropa dan seluruh dunia, terutama Indonesia, mulai dari bidang politik, sosial, dan ekonomi. Gebrakan yang terjadi saat revolusi Prancis ini juga membawa inspirasi ke berbagai tempat lain di dunia untuk melakukan sebuah revolusi. Misalnya saja revolusi Rusia, revolusi budak di daerah Karibia, dan masih banyak lagi. Berkat adanya revolusi Prancis, setidaknya jumlah feodalisme yang tidak disukai rakyat kecil semakin menurun. Selain itu, sistem kelas yang menyusun masyarakat berdasarkan status sosial mereka juga mulai banyak dihapuskan. Gerakan perjuangan untuk menegakkan hak-hak asasi manusia yang tidak mereka dapatkan sebelumnya juga mulai merambah di banyak tempat. Dalam hal perekonomian, revolusi Prancis juga menyelamatkan dunia dari adanya pajak feodal dan penghapusan sistem guild untuk diubah dengan sistem ekonomi bebas. Selain itu, petani juga berhak untuk menjadi pemilik tanah tanpa adanya campur tangan dari para senior. Revolusi Prancis juga membawa paham liberalisme dan nasionalisme yang kemudian semakin berkembang di seluruh dunia. Atau ada pula yang namanya konsep demokrasi, yaitu sebuah konsep yang diartikan dengan pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, yang tentunya terlahir juga berkat revolusi ini. Indonesia adalah salah satu negara yang terpengaruh oleh paham nasionalisme dan konsep demokrasi. Kesadaran untuk bersatu dan melawan penindasan yang dilakukan oleh Belanda mulai tergali dan tercipta dengan adanya organisasi Budi Utomo yang mengangkat tinggi semangat nasionalisme. Dalam masa pergolakan nasional tersebut, kaum Bumi Putra Indonesia mencoba untuk menggerakkan asas-asas demokrasi seperti halnya yang diperjuangkan rakyat Prancis dalam merebut kemerdekaan. Nah, gimana? Setelah menyimak penjelasan mengenai sejarah revolusi Prancis yang lumayan rumit ini, mulai dari latar belakang penyebabnya hingga pengaruhnya terhadap negara-negara lain di dunia, apakah teman-teman semakin tercerahkan dan tersadar betapa sulitnya perjuangan rakyat kecil Prancis untuk membentuk negara besar seperti sekarang ini? Semoga video ini bermanfaat ya.